Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang dengan kasih Kristus, kita bangkit berdiri dan mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami ada Tuhan di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Lihat setiap hati kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, tiba saatnya Tuhan kami memberikan hati kami, seluruh tubuh kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan, kami ingin muliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, apabila ada kuasa-kuasa setan atau hal-hal yang mengganggu dalam ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati, kami menyebut hanya dalam nama Tuhan Yesus, hanya kuasa-Mu, hanya hadirat-Mu Tuhan, hanya sukacita-Mu yang mengalir tempat ini dan memenuhi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga orang yang mendengar ikut join juga Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati urapi kami, lawat kami Tuhan dengan urapan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita tetap lagi berdiri, kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Kita tetap merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya. Kasih Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau sungguh indah tiada tara. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin Tuhan. Sungguh ajaib mengerti. Amin Tuhan. Lebih dari semua yang ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselang di kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam. Amin Tuhan Yesus. Katakan, Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah. Amin Tuhan. Kau sungguh indah tiada sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada hikmatmu tiada terselangi kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia, mulia dan perkasa. Ku kagum, ku kagum. Amin Tuhan. Akan Kau, ku kagum hormat. Akan Kau Allah yang layak. Amin, amin Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Ku kagum hormat akan Kau Tuhan. Ku kagum hormat akan Kau layak Tuhan. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Katakan dengan sungguh-sungguh. Hormat akan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan ini. Ku kagum
Tuhan, tingginya langit ada batasnya Tuhan, tapi kasih Tuhan tidak ada batasnya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Dipuji Yesus, Tuhan kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita tetap bagi berdiri. Saya senang sekali di tempat ini saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bersuka cita kepada Tuhan. Sebelum kita muji nama Tuhan, saya mau berikan yel-yel dulu. Ketika saya bilang Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih bilang tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku lagi. Betapa baiknya. Sama-sama, tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, amin. Penasehat Dia, tiada sesungguhnya tiada. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Amin Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa. Haleluya, tiada yang mustahil, tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia.
katakan tiada, 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 sesungguhnya tiada, tiada. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Haleluya. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kita akan satu pujian, hari yang terindah ketika kujumpa. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih
bertumbuh, amin. Bertumbuh dalam imanku padanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat sama-sama. Haleluya Yesus. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak kami lihat Tuhan. Amin. Itu sangat tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, apa yang kelihatan bagiku, itu sangat yang kami sembah, puji muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa Engkau bagi kami dan memungkinkan kami pada saat hari ini oleh kuasa dan pertolongan-Mu dapat mengerjakan pekerjaan Allah, beribadah kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian yang kami haturkan kepadamu menyenangkan hati Tuhan dan memberkati jiwa-jiwa yang lain. Setiap telinga yang mendengar, mereka mendapat jamahan dari Tuhan. Tiba saatnya kami bersama-sama akan menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Urapi kami semua, menyucikan segenap hidup kami, menyucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami Bapa. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk memberikan pencerahan segala firman yang kami dengar dan memeteraikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami tahu firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Jawaban kami, pertolongan kami, tuntunan dan dasar hidup kami yang pasti. Jika kami menerima firman Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kuasa kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Sebabnya urapi hamba dan berkati firman-Mu. Kami terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semua baik, semua sehat, karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita pada saat pagi hari untuk kembali bersama-sama
mengerjakan pekerjaan Allah, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Baiklah, kita persiapkan hidup kita sebaik-baiknya waktu yang singkat ini untuk kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, penyataan Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 3, 9 dan 10, di mana firman Allah ini adalah bagian yang kelima. Dalam satu perikop ini adalah bagian yang kelima. Yohanes pasal 2 ayat 3, 9 dan 10. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Amin, saudara. Firman Allah ini berbicara mengenai nyatakanlah persoalan saudara, setiap persoalan kepada Tuhan, dan hanya berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih, yang pertama, bagian pertama kita telah membahas tentang dalam menghadapi persoalan undanglah Yesus. Dan Tuhan sangat peduli bagi saudara yang menghargai Tuhan. Lantas saudara yang ketiga, yaitu di mana apa yang dikerjakan itu ada merupakan satu tanda dan mujizat. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, yang keempat, beberapa minggu yang lalu kita harus mengetahui waktunya Tuhan. Dan saat hari ini kita berbicara sesuai dengan firman Allah tadi, ada 4 hal, saudara. Ya. Yang pertama kita baca tadi, kekurangan anggur. Yang kedua, kehabisan anggur. Yang ketiga, saudara kasih, yaitu mengecap anggur. Dan yang keempat, menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, sampai hari ini. Saudara kasih, ini berbintang anggur. Dalam Alkitab ditulis hampir 400 ayat mengenai anggur, dari Kejadian pasal 9 sampai Wahyu. Dan yang saya sampaikan di sini, saudara kasih, yaitu anggur secara positif, bukan negatif. Mengapa saya katakan demikian? Biasa orang kalau berbicara anggur yaitu identik dengan mabuk. Makanya saya sampaikan anggur di sini adalah anggur secara positif. Saudara, untuk menghasilkan air anggur ada 2 hal. Yang pertama, saudara, dalam Alkitab disebut yaitu anggur itu yaitu dirageni. Nah, anggur inilah yang membuat mabuk. Dan hari-hari ini saudara kasih, bagaimana proses untuk membuat anggur? Difermentasi. Saya juga membuat untuk perjamuan kudus. Saudara, itulah yang memabukkan, diragi, pakai ragi. Padahal firman Tuhan katakan ragi itu berbicara tentang dosa. Berkali-kali Allah berbicara tentang yaitu membuat roti tanpa ragi. Hati-hati dengan ragi. Ragi Parisi, Saduki, ahli Taurat, saudara. Berbicara tentang dosa. Yang kedua, untuk mendapatkan yaitu air dari anggur, saudara, diperas atau dijus. Itu tidak membuat mabuk. Biarpun difermentasi, kalau minum hanya sedikit tidak akan membuat mabuk, saudara.
Kalau minum satu kerat ya kelenger saudara, teler. Nah, jadi di sini saya berbicara tentang anggur sesuai dengan firman Allah tadi. Dan dalam satu perikop itu kita tahu semua saudara bahwa Tuhan yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya, tadi untuk mendapatkan yaitu air anggur seperti itu. Nah, saudara, ada 2 kali Yesus berbicara tentang anggur. Di sini Tuhan mengubah air jadi anggur. Ayat lain Tuhan berbicara tentang yaitu anggur yang baru tidak bisa ditaruh di kerbat yang lama. Kerbat itu dibuat dari kulit binatang. Maka kalau anggur baru ditaruh di kerbat yang lama, kerbat itu akan pecah. Jadi anggur yang baru harus yaitu ditaruh kerbat yang baru. Singkat saudara, baik dalam Tuhan membuat air jadi anggur dan Tuhan mengajarkan tentang kerbat di sini, ada mengandung arti apa saudara? Di sini Tuhan menunjukkan kebesarannya dan kuasanya. Itu inti daripada 2 ajaran Yesus tentang anggur ini. Sekali lagi, Tuhan menunjukkan kebesarannya dan kuasanya. Tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya. Dia maha besar, lebih besar daripada dunia ini, karena dia menguasai. Dan dia punya kuasa, tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Yesus. Amin saudara. Nah, ini kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu maha kuasa. Itulah Allah kita. Jadi inti ajaran di sini seperti itu. Nah, dakung kasih selanjutnya, manfaat anggur. Apa manfaatnya anggur saudara? Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang kedua 34, 1 Timotius pasal 3 ayat 23, untuk obat. Untuk obat, saudara. Dalam Injil Lukas itu ada seorang yang yaitu dari Yerusalem turun ke Yeriko dirampok. Maka orang Samaria pada waktu lihat orang itu sekarat dan luka-luka berat, dia turun, dia obati dengan apa? Dengan minyak dan anggur. Di Timotius ini Paulus berpesan kepada Timotius, karena kamu pencernaanmu lemah, maka minumlah sedikit anggur untuk obat. Ini manfaat yaitu anggur saudara. Nah, peristiwa ini terjadi dalam pernikahan atau pesta pernikahan. Berarti pernikahan itu adalah awal langkah untuk masuk dalam keluarga, dalam rumah tangga. Berarti ini ada kaitannya dengan keluarga, dengan rumah tangga, saudara. Jadi ini peristiwa yang kita baca itu terjadi dalam perkawinan. Dikatakan apa? Ya, dalam firman Tuhan, kembali saya ulangi, bahwa adat orang Yahudi, baik itu tertulis di dalam Kejadian maupun Imamat, kalau adakan pesta perkawinan itu selama 7 hari. Dan kita lihat di sini baru berjalan 3 hari habis. Dan ini hidangan utama untuk para tamu-tamu adalah anggur. Ternyata masih dalam tengah perjalanan kurang, habis. Bukan hanya kurang tapi habis. Saudaraku kasih, apa tindakan? Yang punya rumah mereka mungkin tidak ngerti, saudara. Jadi di antara di dalam keluarga itu, saudara, rupanya yaitu ada orang yang peduli dengan keluarga itu yang sedang berpesta itu, namanya Maria. Saudara, rupanya ini masih keluarga Maria. Maka Maria
merasa punya tanggung jawab, ini karena keluargaku, ini pemilikku, ya. Dia juga karena punya tanggung, dia ikut menanggung malu. Dia punya beban, masalah yang dihadapi ini. Saudara, berbintang kepedulian suatu barang yang langka sekarang ini. Peduli itu suatu harga yang mahal sebetulnya. Sekarang orang tua mau hanya hidup diri sendiri. Sesuai dengan nubuatan Rasul Paulus. Orang hanya mementingkan diri sendiri, mengasihi diri sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain. Saudara, tadi dikatakan nyatakan segala persoalan. Jadi yang menyatakan dalam persoalan keluarga ini adalah Maria. Dia datang kepada Yesus dan menyatakan sesuatu yang terjadi, permasalahan yang terjadi dalam keluarga itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, demikian pula. Hari-hari ini masa-masa sulit, masa yang sukar. Semua manusia punya masalah, punya persoalan, punya kebutuhan, punya pergumulan. Baik dari anak kecil sampai orang tua. Baik di luar Kristen maupun di dalam Kristen, dalam Kristus. Saudara kasih kepada kita semua yang hadir saat hari ini. Maria datang kepada orang yang tepat, alamat yang tepat, tempat yang tepat, saudara, yaitu kepada Yesus. Apakah Maria tidak bisa dia usaha yang lain? Dia pergi ke kota, cari anggur lagi, beli anggur lagi. Saudara, kadangkala kita demikian pula dalam menghadapi persoalan dalam hidup rumah tangga, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Saudara kasih, pikiran kita kemana? Kalau masalah uang, pikiran kita ke bank, ya kan? Betul? Kalau uang, saudara, apalagi masalah untuk modal kerja. Ya, sekarang ada ya 2,5 juta yaitu yang usaha-usaha itu yang mendaftar. Oh, banyak yang mendaftar, saudara. Ya, enggak ke bank, tapi melalui pemerintah. Pemerintah sudah berusaha bagaimana untuk membangkitkan ekonomi rakyat Indonesia dengan berbagai macam cara. Nah, sudah kasih dalam Yesus Kristus, itu pikiran itu. Umpama saudara yaitu perlu makan, ya, enggak punya beras, pikiran saudara apa? Oh, pinjam ke tetangga. Betul ya? Ke orang tua dan seterusnya, ke anak. Kalau saudara sudah datang terus ditolak, gimana saudara? Kuciwa. Makanya alamat yang tepat, tempat yang tepat, saudara, hanya Yesus. Makanya ini Maria dia datang kepada Yesus. Inilah tempat yang tepat, alamat yang tepat, orang yang tepat, saudara. Seperti hari ini kita datang kepada Yesus. Kita perlu Tuhan supaya persoalan kita, permasalahan kita, yaitu akan dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya katakan kegunaannya anggur adalah untuk obat. Saudara, obat ya. Kalau sakit, saudara berobat kan, pasti cari obat. Flu, sakit perut, disentri dan seterusnya, obat. Jadi ini kegunaannya, saudara. Obat ini saudara kasih, kalau saudara minum obat agar apa? Supaya apa? Sembuh. Berarti anggur ini bisa untuk menyembuhkan luka lambung dalam firman Tuhan, menyembuhkan sakit hati saudara, menyembuhkan ekonomi saudara yang sakit, keuangan saudara, keluarga yang sakit, khususnya keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan anak kakak adik, hubungan mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, saudara. Ini keluarga. Datang kepada Yesus karena Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengembalikan, recovery, mengembalikan seperti utuh, seperti semula. Amin, saudara. Datang kepada Yesus, saudaraku kasih. Nah, tadi saya katakan ini terjadi di dalam perkawinan adalah awal langkah pertama untuk masuk di dalam keluarga.
Banyak sekarang keluarga-keluarga yang hubungannya tidak lagi mesra, tidak lagi harmonis. Saudara, ya, di luar sana yang menjadi penyebab apa hubungan tidak harmonis lagi, ada keretakan karena ekonomi. Ekonomi, saudara. Dengan adanya pandemi ini, tingkat perceraian meningkat karena ekonomi. Saudara, seharusnya datang kepada Yesus. Amin. Nah, ini penyakit ini namanya. Ya, saudara kasih datang kepada Yesus untuk mendapatkan pemulihan, untuk mendapatkan pertolongan. Di sini kita tahu bahwa air diubah menjadi anggur. Air ini tawar, diubah jadi anggur. Rasanya ada bilang kecut, enggak, manis. Banyakan biar anggur adalah bercantang manis. Sudah hidup saudara tawar. Istri hubungan dengan suami tawar, hubungan kakak dan adik tawar, hubungan dengan famili tawar, dengan saudara tawar. Tahu tawar, saudara, hambar. Saudara, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan dengan yaitu mertua dengan menantu-menantu dan tawar. Datanglah kepada Yesus. Tuhan akan mengembalikan hubungan yang baik, yang tawar. Kalau tawar, saudaraku kasih, yaitu sama dengan katakan pahit, tidak ada rasanya, tidak bisa dirasakan. Setelah diubah jadi anggur, jadi manis. Amin, saudara. Mungkin hari-hari ini hidup kerohanian saudara seperti itu. Ini berbicara tentang keluarga per keluarga. Kita semua adalah sebagai warga kerajaan surga. Amin. Kita anak-anak Tuhan ini juga sebagai keluarganya Allah. Mungkin hari-hari ini saudara sudah ditawar, ibadahnya tidak ada gairah, tidak ada semangat, sepo. Tawar itu kan sepo, tidak ada rasanya, hambar. Saudara mulai ya tidak ada sukacita dalam ibadah, doa, ibadah, baca Alkitab, memuji Tuhan, melayani, mulai tawar, mulai hambar. Saudara, tidak ada sukacita dalam hidup ini. Berarti itu kurang, mungkin bisa-bisa habis. Kalau habis, saudara, dia mundur. Dulu ibadah begitu semangat, sukacita, saudara. Tapi sekarang mulai mundur, 1, 2, 3. Saya tidak nyemprot, saudara, tapi ngerujuk. Dulu Rebo datang ibadah, sekarang hanya tiap minggu tok. Minggu ibadah sekarang sudah dibolong-bolong, minggu ini datang, minggu lagi tidak datang. Tidak nyindir, saudara, ngerujuk ya, nyemprot. Apa yang saya katakan ini, saudara, kenyataan itu. Jujur saja, saya lebih baik belak-belakan, saudara, terbuka, iya kan. Berarti itu sudah kurang atau hampir habis anggurnya. Hati-hati, saudara, cepat datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Amin. Melayani Yesus itu manis. Ibadah kepada Tuhan kita akan mendapat janjinya Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Ini tadi kegunaan manfaat anggur. Jangan sampai kurang, jangan sampai bahkan yaitu sampai habis itu anggur itu, saudara. Nah, saudara kasih dalam tadi kegunaannya anggur. Tadi arti daripada anggur, saudara. Saudara ingin tahu apa arti daripada anggur, saudara ya. Dalam firman Tuhan beberapa, tidak saya bacakan ayat, banyak ayat, saudara. Yaitu beberapa, yaitu arti anggur yang di tempat ini, yang ada di dalam keluarganya Allah. Yang pertama itu sukacita. Rasane seneng ibadah, rasane seneng berdoa, rasane seneng maca Alkitab, rasane seneng melayani. Amin. Tawar, kurang, atau hampir habis, tetap ada seneng, saudara. Itu membuatnya semangat. Sukacita dari Tuhan itu membuat kita itu semangat. Amin. Masih semangat. Keindahan, suatu hal yang indah dalam hidup kita itu anggur.
Tuhan bisa mengubah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jadi indah, jadi luar biasa. Seperti Daud katakan, ya satu hal yang kuinginkan untuk diam dan menikmati keindahan Tuhan, keindahannya Tuhan. Tuhan hadir, suatu hal yang indah, sesuatu yang menyenangkan yang kita, yaitu kita rasakan, saudara. Ya, menyukakan hati, menyegarkan hati. Anggur itu artinya ceria dan riang, saudara. Dan yang terakhir, saudara kasih, arti anggur itu adalah hidup penuh dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Saudara boleh baca ayat itu, Kejadian pasal 27 ayat 28. Itu janji Tuhan. Kalau kita yaitu mau datang kepada Yesus dalam keadaan yang tawar, sudah tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat, saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikan semuanya itu. Selanjutnya, saudara kasih, dalam Yesus Kristus ini berbicara tentang anggur. Ya, tadi manfaat anggur. Yang kedua yaitu arti daripada anggur itu. Selanjutnya, saudara kasih, manfaat anggur yang kedua. Anggur itu biasanya dipakai untuk seremonial. Ya kan, kalau pada waktu rapat, setelah selesai sepakat angkat cawan tos, berarti apa? Seremonialnya sah, seremonialnya sudah selesai, tutup. Sepakat, saudara. Ya, seremonial atau upacara. Ini anggur, saudara. Mengangkat cawan, mengangkat gelas, saudara. Nah, saudara kasih, dalam Yesus Kristus, apa semua ini? Yang kedua, arti yang kedua seremonial ini. Saudara kasih, dalam Yesus, kalau mengangkat cawan, saudara ingat kejadian apa, saudara? Pada waktu malam itu Tuhan mengadakan perjamuan. Perjamuan apa? Perjamuan Tuhan, perjamuan suci, perjamuan kudus. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat 27 sampai ayat 29. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur. Tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Peristiwa apa, saudara? Perjamuan Tuhan, perjamuan suci. Yang pertama, saudara, kita lihat ini tadi anggur. Tuhan mengangkat. Ya. Ada mengatakan lambang. Ya. Tetapi dalam ayat ini bukan lambang. Selain yaitu sahnya upacara, sahnya di dalam yaitu dalam upacara itu. Apa arti yang kedua? Anggur di sini apa, saudara? Darah. Yesus kata, inilah darahku. Aku tidak akan dikatakan tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari ini aku meminumnya. Berarti cawan yang oleh Yesus itu, cawan ya, itu adalah isinya anggur. Dan anggur di sini bukan lambang tetapi kenyataan. Yesus katakan, inilah darahku. Luar biasa, saudara. Setelah ini Yesus ditangkap, berarti ini terakhir kali Yesus mengadakan perjamuan. Dikatakan ini pertama sebagai tanda, kita setelah bahas. Yang kedua, untuk kita ingat
Yang ketiga, memberitakan penyaliban Yesus, kematian Yesus sampai dia datang kali yang kedua. Apa sangkut pautnya dengan keluarga? Ini harus ada di dalam hidup orang Kristen. Ingat saudara, dikatakan menebus dosa kita dengan darahnya. Kalau ini anggur berbicara tentang darah Yesus menebus dosa saudara. Kalau sudah merasa ditebus, diampuni, seharusnya kita itu masuk neraka, kita binasa, kita dihukum, kita dikutuk. Tuhan telah mengambil semuanya itu, saudara. Seharusnya kita harus menjadi pemberita-pemberita firman Allah. Kita harus ingat ini. Kalau ingat ini saudara, sehingga sudah tidak akan lagi ada yang tawar hati. Saudara, tidak akan ada yang tawar hati, tidak ada yang semangatnya patah, tidak ada yang lemah, semua semangat, amin. Mari tambah hari kita tambah semangat di dalam iring akan Tuhan. Saudara, iring akan Tuhan. Ini berbicara tentang seremonial tadi, upacara. Dan Yesus telah mengadakan seperti itu pada waktu malam bersama-sama dengan muridnya. Dia mengangkat cawan, inilah darahku. Dan Yesus setelah dia itu, aku tidak akan minum anggur. Berarti cawan itu isinya adalah anggur. Jadi berbicara tentang darah Yesus. Dikatakan barang siapa yang minum, dikatakan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Makanya yang ketiga tadi, dicicip, diminum, diterima. Saudara, ya, diterima. Kalau Tuhan sudah mengubah semuanya, saudara akan pegang itu, mengubah hidup saudara jadi manis. Saudara jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan itu. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Saudara kasih, sebelum kami lanjut, saudara, apa yang menyebabkan anggur itu kurang? Apakah kurang perhitungan yang membuat perjamuan ini? Saudara-saudara, tentu berapa undangan saudara, ini ada yang mau menikah, tentu saudara undangan sekian, yaitu harus siapkan jamuannya sekian, kan seperti itu. Apa yang menyebabkan kurang? Bukan soal perhitungan saudara. Saya mau berbicara langsung tentang kehidupan keluarga Kristen. Mengapa saudara kasih kok semangatnya menurun? Yaitu kurang ada gairah, kurang ada semangat. Saudara, karena tawar hati. Tawar hati. Kalau sudah tawar hati jadi apa saudara? Kecewa. Kalau sudah kecewa patah. Ini yang menyebabkan kekurangan. Kurang gairah, kurang semangat saudara. Hati saudara yang harus sudah periksa. Mungkin saudara tersinggung. Jadi orang kalau sudah yaitu tawar hati, kecewa hati, patah hati, mudah tersinggung. Dengan suara, ya mungkin namanya anak Tuhan guyonan kan begitu ya. Kadang-kadang guyonan, tapi diterima dengan di dalam hati, akhirnya menyakitkan. Akhirnya apa? Mulai tawar. Wes gak nang gereja lagi lah. Apa gereja Kali Putih seperti itu? Pendetanya seperti itu. Akhirnya nyalahi orang, ya kan? Jemaatnya seperti itu dan seterusnya. Karena dari hati itu membuat kurang anggur tadi. Saudara, itu kan langsung berbicara tentang rohani. Ya kemarin saya tidak tahu apa ini Buyu sudah dia tahu ini. Ya Magda kemarin kan yaitu biasanya habis latihan Ibu Gembala saudara disiapkan yaitu camilan dan seterusnya. Setelah itu saya di sana Magda, ya rupanya dikasih, Om ini petisnya. Lah mana nganu yang lainnya? Kaget dia gini. Loh kok cuma saya dikasih petis, saya bilang gitu. Padahal saya, Magda kami guyon. Kalau enggak ngerti, dikira ya begitu. Kok dintekno aku gak dibagi, enggak seperti itu. Saya bilang Magda guyon Magda. Ini Om petisnya katanya, loh kok dikasih petis? Yang kemarin itu martabaknya mana? Saya bilang gitu. Ya, sudah aku kasih, kaget dia. Nah, saya guyon, saya bilang gitu. Kadang-kadang kata-kata kita ini guyonan, kita tanya baik-baik, saudara.
Akhirnya apa? Merasa tersinggung, tersungging, sakit hatinya, kecewa. Akhirnya apa? Kalau dibiarkan jadi akar pahit, kepahitan. Nah ini yang membuat kurang anggur itu. Sekali lagi, seremonial tadi, upacara Yesus telah membuat seperti itu. Untuk apa? Untuk mengingat seumur hidup kita, mengingat Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Yesus disalib untuk menyelamatkan kita. Yesus disalib yaitu untuk mengganti kutuk kita. Sekarang yang selanjutnya tadi yaitu tentang seremonial yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Akhir zaman akan terjadi masa sukar, masa sulit, khususnya yaitu dalam bidang ekonomi. Saya langsung saja dalam yaitu Wahyu pasal 6 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6, saudara. Di masa sulit apa ekonomi? Dikatakan yaitu seekor kuda hitam membawa timbangan. Nah setelah itu ayat yang ke-6 dikatakan secupak gandum sedinar harganya, 2 cupak jelai yaitu sedinar harganya. Secupak itu sak gegem, saudara, atau 1 liter. 1 dinar itu upah 1 orang bekerja 1 hari. Kerja 1 hari untuk beli beras sak gegem, sak liter. Itu makan 1 orang 3 hari. Kalau keluarganya 2, keluarganya 3, keluarganya 4. Begitu luar biasa sulitnya. Jelai itu saudara kasih, yaitu bukan makanan manusia, itu makanan kuda. Kalau yaitu sekarang ini kalau saya boleh katakan dulu itu ada namanya bulgur, tahu bulgur saudara? Itu makannya kuda. Ya, barang yang begitu rendah, saudara, harganya begitu mahal, jelai. Siapa pernah makan bulgur? Tahu bulgur saudara? Tahun 74 enggak salah itu, 75. Ya, itu ada. Dimakan oleh manusia karena sebab tidak ada makan, tidak ada beras lagi. Mahal, saudara. Bagaimana? Ya. Dan selanjutnya saudara baca dalam pasal 13, mereka bisa membeli, bisa menjual kalau mereka punya tanda 666. Dikatakan ditaruh di dahi dan ditaruh di tangan. Chip, saudara. Saudara takut? Sudah mau terima itu? Kalau saudara tidak terima, saudara punya uang tidak bisa beli, punya barang tidak bisa jual. Berarti ekonomi akan dikuasai oleh namanya antikris. Saudara kalau saudara mau mengikut cap tadi, sudah akan mengikut antikris, saudara. Tapi jaminan ayat 6 bagian B dikatakan apa? Jangan rusak minyak dan anggur. Bagi saudara makanya jangan sampai kurang, jangan sampai habis anggur, jangan sampai rusak. Tuhan akan pelihara saudara, Tuhan akan lindungi saudara, Tuhan akan jamin saudara. Ingat, jangan sampai kurang anggur, jangan sampai habis, dan jangan sampai rusak anggur itu. Saudara kasih, sedikit saya sampaikan pada waktu zaman Israel dia mau keluar dari tanah Mesir, yaitu tulah yang ke-10 di mana darah tadi saya katakan anggur bagian yang pertama seremonial, yaitu darah Yesus itu ditaruh di ambang pintu dan orang di mana masa Israel ada di dalam, saudara. Pada waktu di dalam malaikat mau datang pada malam itu yang tidak ada darah, anak sulung mati di situ, yang ada darah tidak. Itu saudara, hargakan korban Yesus. Bersyukur Yesus mati untuk kita, disalib untuk kita, saudara. Dan kita boleh percaya Yesus Kristus Tuhan. Masa-masa sulit, masa sukar, Tuhan pasti pelihara saudara. Ingat, jangan sampai kurang, jangan sampai habis, jangan dirusak itu anggur, saudara. Saudara telah ditebus oleh dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus, harga yang Tuhan telah berikan dalam hidup saudara. Saudara, pada hari ini Tuhan akan pulihkan saudara.
Yang tawar tadi Tuhan akan ubah jadi anggur. Dan kuasa ini, mujizat ini, tadi kata kebesaran Allah kuasa sampai hari ini tetap berjalan. Sampai hari ini di tengah-tengah saudara hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara kami undang saya berdiri. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu godaan saudara sudah mungkin sudah tawar, tidak ada gairah untuk berdoa, beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk melayani. Mari kita datang kepada alamat yang tepat, tempat yang tepat, nama yang tempat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Itulah Yesus. Dikatakan akulah pokok anggur yang benar. Dia adalah sumbernya untuk memulihkan hidup saudara yang tawar, yang menjadi saudara menjadi manis. Sukacita saudara dikembalikan, kedamaian saudara dikembalikan, kesegaran dikembalikan dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Kita pujikan sekali lagi. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Kosmas maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak tawar Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, hati kami yang tawar ini Tuhan, sehingga semakin hari kami mengasihi akan Engkau Tuhan. Biarlah sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Ora labasika mayara labasikia bayara labasikia ba. Iyara labasaka mayara labasika bayara labasikia. Iyara labasika bayara labasika. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan pengurapan-Mu Tuhan tercurah terhadap kami semua Tuhan. Hati kami diperbarui Tuhan, untuk kami semangat Tuhan dalam melayani akan Engkau Tuhan. Semangat untuk mencintai akan Engkau Tuhan, mengabarkan akan kabar Injil-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam apapun juga yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga kami senantiasa Tuhan semakin seperti Engkau Tuhan. Terima kasih teristimewa hamba-Mu Bapak Pendeta Ali, Tuhan berkati Tuhan. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa Engkau kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, membawa kabar baik kepada semua orang Tuhan, semua diberkati Tuhan. Dan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa berada Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan, tambahkan jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, hanya dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita berikan persembahan yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan melihat isi hati kami, Tuhan melihat apa yang kami berikan. Biarlah Tuhan berkati kami semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami balas nama kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat satu pujian, dialah segalanya, dan kita akan berikan persembahan yang kedua. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah dilawat melalui kebenaran firman Tuhan, dan kita telah diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang
Kiranya Tuhan yang memberkati kepada kita semua. Dan terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik berupa persembahan untuk pekerjaan Tuhan maupun berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami keluarga. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Yohanes Suradi. Persembahan keluarga Bapak Pangabean. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lili. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Sabtu jam 10 ada doa. Jam 6 atau 18 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 kebaktian umum. Saya ingatkan untuk hari Kamis itu ada ibadah pemuda remaja. Tolong bagi Bapak Ibu yang punya pemuda remaja diingatkan. Sebab apa Bapak Ibu? Sekarang banyak yang hadir tapi cuma dari ya teman-teman anak-anak ya dari Mojokerto yang tempat ibadah mereka belum bisa dipakai hingga mereka ibadah di tempat ini. Sayang kalau yang punya tuan rumah sendiri tidak ada, adalah sangat disayangkan. Oleh sebab itu kita kerjasama. Yang punya pemuda remaja tolong diingatkan hari Kamis jam 5. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Hari Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam yaitu dimulai jam 7 malam. Puji nama Tuhan. Kemudian laporan untuk baksos saldo yang lalu 527, developer Kali Putih 1 juta, keluarga Pasturi 500, Ibu Tabita 200, Ibu Diana 300, keluarga Pak Siregar 200, keluarga Ciana 1 juta, keluarga Evander 200, Pak Siombing 150, Bu Enggar 250, AB Marsal 200, Lala Vanu 200, Ibu Herlin 200, Ibu Diah Sutarjo 300, keluarga Rianto 200, Bapak keluarga Adi Mulyono 200, Ibu Dwi Rahayu 300. Jumlah semua 5.827. Amin. Haleluya. Kemudian yang berupa barang dari keluarga Bapak Tio beras 1 kuintal, keluarga Bu Mega 100 liter minyak dan 100 buah bak plastik. Keluarga Pak Teo 2 karton mie instan, Bu Indah Utami 10 kilo gula, Bu Dina 2 karton mie instan, keluarga Pak Sugeng 2 karton mie instan, donatur 7 dus mie instan dan 90 kilo gula, Bu Pangabean 2 dus mie, Pak Yohanes Suradi. Karena saya tidak punya timbangan, ada persembahan beras, di situ saya kira-kira 30 kilo, nanti mungkin ada lebih atau bagaimana, ya karena ya cuma saya kira-kira itu. Dari persembahan dari keluarga Pak Yohanes Suradi, beras 30 kilo, amin. Nah ini yang masuk sampai hari ini. Bapak Ibu kita tetap doa agar semua untuk berbagi kasih dengan masyarakat yang ada dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan, amin. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan,
berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha kita serahkan kepada Tuhan, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput untuk bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya mohon dengan kasih Kristus, Cik Lani berdoa sebelum doa berkat. Kembali datang kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Penuh ucapan syukur Tuhan. Haleluya. Sungguh pada saat ini Tuhan kami kembali disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Syukur. begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan, di penghujung kebaktian ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir Tuhan. Engkau pilih masing-masing apa yang menjadi permasalahan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi sampai pada saat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau jamah Tuhan, yang punya permasalahan Tuhan, Engkau angkat segala permasalahan. Amin, amin. Terima Kami kasih. yakin dan percaya Tuhan, Haleluya. Engkau Allah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Mulai dari kebaktian hari Senin Tuhan sampai hari Minggu kembali Tuhan. Biarlah Engkau selalu hadir melawat kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan negara kami Tuhan, di mana pandemi ini belum segera berakhir Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan lingkupi anak-anak-Mu di tempat ini dengan kuasa-Mu. Darah-Mu yang penuh kuasa Tuhan melingkupi kami satu persatu di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan untuk kegiatan bakti sosial yang akan kami gelar pada saat Natal Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau jadikan kami satu lilin terang di tengah-tengah kegelapan ini ya Tuhan. Engkau jadikan kami Tuhan anak-anak yang bisa dilihat orang-orang di sekitar kami, di sekitar sini Tuhan. Biarlah Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Kembalikan kami minggu ke depan Rabu di pertengahan ibadah Rabu Tuhan. Engkau juga akan kembalikan kami Tuhan. Tuhan, tarik kami kembali Tuhan. Biarlah Tuhan, Haleluya. hati kami tidak menjadi tawar. Terima Kami kasih. tetap merasakan Haleluya. anggur yang manis dari Engkau ya Glory, Bapak. glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah seru Terima dan doa kasih. permohonan kami ya Bapak. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Terima Engkau melihat kasih. hati kami masing-masing. Haleluya.
Engkau mengetahui kerendahan hati kami masing-masing ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita semua mengangkat dua belah tangan kita, sama-sama kita mengucapkan kata berkat dengan iman, sehingga apa yang kita ucapkan dengan terjadi dalam kehidupan kita semua, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang, saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapak Ibu Saudara tetap duduk, kita tetap taat protokol kesehatan. Nanti yang bagian atas turun dan bisa keluar, dan selanjutnya bagian sini, tengah, dan selanjutnya. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Dialah segalanya. Dialah segalanya
Bapak Ibu Saudara silakan sebelah sini.